Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya. Ya. Kok kayak udah lesu semua ini? Mentang-mentang sudah mulai siang jadi lesu ini. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Mengikuti kegiatan pembelajaran kita walaupun sudah mulai agak siang ya, harus tetap semangat ya. Coba Bapak ingin mukanya agak cemberut semua ini. Mana senyum 5 jarinya? Mana senyum 5 jari? Pasang senyumnya, mana senyumnya? Nah, kan enak lihatnya. Oke, anak-anak ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Bapak minta Mulyono, silakan tolong dipimpin doa untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa? Baiklah teman-teman, marilah kita pada hari ini memulai pembelajaran kita dengan berdoa di dalam hati masing-masing, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mulyono. Ya, ada baiknya ya kita selalu mengawali kegiatan belajar kita dengan berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan bisa terserap di diri kita dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya Bapak akan ingin absen dulu lah. Ini apakah sudah lengkap atau belum sudah masuk ke dalam link room belajar kita ini. Bapak absen dulu ya. Dek Anita, ada Anita? Ada Pak, hadir Pak. Ya. Dewi Yati? Hadir Pak. Oh, semangat sekali Dewi Yati ini ya. Ebi Setiawan? Hadir Pak. Hadir, oke. Jojon Kennedy? Hadir Pak. Ya, senyum Jojon, senyum. Senyum ya. Maman Suryaman? Hadir Pak, hadir. Ini terlihat senyum terus ini. Luar biasa Maman ini ya. Meira Felina? Hadir Pak. Oke. Mulyono? Hadir Pak. Doa tadi. Nurmala? Ada Nurmala? Hadir Pak. Oke, sip. Tri Yuliani? Mana Ada Tri? Pak. Ada ya. Semangat Hadir, Tri Pak. Yuliani. Mana senyumnya? Ura Perdila, mana Ura? Ada Pak, selalu ada. Oke, mantap. Selalu ada itu ya. Kayak lagu aja. Dosi Sofian? Hadir Pak. Hadir, oke. Ada yang merasa belum dipanggil? Sudah semua ya, rasanya sudah semua lengkap 11 orang. Oke. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini kita akan menunjukkan materi kita masih tentang bab statistika. Ya, statistika bagian terakhir yaitu tentang ukuran penyebaran data. Nah, apa itu ukuran penyebaran data? Nanti kita akan bahas lebih detail ya. Nah, sebelumnya kan kita pada pertemuan sebelumnya sudah kita membahas tentang ukuran pemusatan data. Bapak ingin coba cek dulu, masih ingat atau enggak ini? Ya, pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Ada berapa ukuran apa saja yang kita pelajari di ukuran pemusatan data? Ada 3 Pak. Median modus Pak. Median. Apa saja? Modus sama median Pak. Median. Dan modus. Nah, coba Bapak tanya lagi ya, yo. Mean itu apa? Ada yang bisa jawab? Masa lupa, ini baru beberapa hari yang lalu. Mean itu apa?
Rata-rata, Pak. Rata-rata, bagus sekali ya, Nurmala. Kalau median tuh apa median? Dia nilai tengah. Nilai Bagus sekali, nilai tengah ya. Nah, ini yang median ini akan sangat terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalau modus apa modus? Nilai yang sering muncul, Pak. Oh, bagus sekali. bukan modal dusta, Pak. Modus yang lain. Modus lain ya. Oke, bagus ya. Masih masih cukup ingat semua materi-materi yang kita pelajari sebelumnya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi tentang ukuran pemusatan data. Ukuran penyebaran data. Ini bagian terakhir dari statistika. Nah, apa saja yang termasuk di ukuran penyebaran data ini? Paling tidak ada beberapa. Yang pertama itu tentang jangkauan, yang kedua tentang kuartil nanti, yang ketiga tentang jangkauan interkuartil, dan terakhir yang keempat tentang simpangan ya, simpangan kuartil. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Bapak sangat mengharapkan nanti setelah kita mempelajari kegiatan pelajaran hari ini, Bapak mengharapkan kalian bisa menentukan jangkauan menentukan nilai jangkauan, menentukan nilai kuartil, menentukan nilai jangkauan antar kuartil, dan bisa juga diharapkan menentukan nilai simpangan kuartil. Selain itu juga Bapak juga berharap kalian bisa menyelesaikan masalah yang terkait dengan jangkauan, kuartil, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak ya? Jelas, Pak. Belum ya, karena belum masuk ke materi kita ini. Nah, kita akan mulai masuk ke kegiatan pelajaran kita yang sebenarnya atau kegiatan inti kita. Nah, jadi Bapak akan supaya ya untuk mempelajari dan mengetahui apa itu jangkauan, apa itu kuartil, apa itu jangkauan antar kuartil, dan apa itu simpangan kuartil. Nah, Bapak akan memberikan sebuah lembar kerja atau LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Jadi LKPD ini akan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Jadi di LKPD itu ada tahapan-tahapannya ya, diharapkan nanti setelah menyelesaikan LKPD nanti kalian bisa memahami ya apa itu materi kita hari ini. Bapak akan tampilkan dulu ya LKPD-nya ya. Bapak akan tampilkan dulu LKPD-nya. Sabar ya. Bentar. Oke, bentar. Tab LKPD. Apakah terlihat anak-anak LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, sudah terlihat ya. Jadi inilah LKPD-nya. LKPD-nya LKPD online, jadi interaktif ya. LKPD interaktif, live worksheet LKPD yang akan kita bahas hari ini ya, mengenai jangkauan, kuartil, jangkauan antar kuartil, dan simpangan baku. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan sekilas tentang LKPD ini. Tugas kalian yaitu membaca dengan cermat ya. Dengan cermat dari awal, ini tujuan belajarnya sudah Bapak sampaikan tadi, ini ada petunjuknya ya. Dibaca dengan cermat LKPD ini. Kemudian nanti ada yang harus kalian isi ya. Yang kalian harus isi itu yang pertama mulai dari data identitas dulu. Nah, jadi Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Jadi kalian nanti Bapak akan tampilkan kelompok berapa saja, siapa saja kelompoknya.
Bapak akan share nanti ya pembagian kelompok di grup WA kalian, dan juga Bapak share juga di sini. Mulai dari nomor kelompoknya, kelompok berapa nanti, terus ketik juga nama tiap anggota kelompoknya. Ya. Nah, ya. Setelah itu ada yang perlu diisi terkait permasalahan atau soal-soal. Nah, ini ya untuk menjawab soal-soal yang akan disajikan di LKPD ini ya, kalian harus berdiskusi. Bagusnya berdiskusi dengan teman sekelompok nanti ya. Kemudian bahaslah hal-hal yang dirasa perlu untuk mempertegas jawaban atau memperoleh pemahaman dan pengertian yang sama dengan teman sekelompok. Jika masih terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan diskusi kelompok, tanyakan kepada guru. Ya, masing-masing kelompok akan nanti setelah mengisi ini, Bapak minta kalian presentasi ya, masing-masing kelompok ya. Ada 3 kelompok, Bapak minta perwakilan tiap kelompok presentasi ketiga-tiganya. Akan ada presentasi. Nah, kerjakan semua pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi ada 3 ini. Nah, ini ya. Ini permasalahan pertama. Jadi ada panduannya. Jadi kalian cukup baca permasalahannya, kemudian lihat ada petunjuk di situ. Ya. Baca permasalahannya, ini terkait ini data pengunjung perpustakaan di sekolah kita ini ya, SMP 9. Nah, selama bulan April. Ya. Lihat pertanyaannya tuh. Ya, untuk menyelesaikan pertanyaan ini ya, kalian ikuti nih petunjuk di sini ya. Kalian ikuti dengan mengisi ini. Ini bisa diisi. Ya, bisa diisi satu persatu. Ya, silakan dibaca dengan cermat ya. Pokoknya yang bagian kotak-kotak ini harus diisi. Nah, termasuk bagian bawahnya ya. Itu permasalahan pertama tentang pengunjung perpustakaan SMP 9 ya selama 1 bulan. Selanjutnya, ini masalah kedua, kegiatan 2. Ini di bawah ini data masalah 1 kegiatan 2 ya. Data banyak guru dan karyawan SMP 9 Bandar Lampung dari tahun 2014 sampai 2020. Nah, jadi ini Bapak kaitkan soal-soalnya dengan sekolah kita biar lebih enak aja ya. Nah, ini ada pertanyaannya, tentukan Q1, Q2 dan Q3. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian ikuti langkah-langkah penyelesaian di sini. Ya, cukup diisi sama seperti atas tadi, isi bagian kotak-kotak ini. Ya, sampai ke selanjutnya. Ini ya. Ya, silakan nanti didiskusikan. Nanti kalau bingung, silakan diskusikan dengan temannya. Kalau nggak dapat juga, ya tanya ke Bapak balik nanti ya. Nah, ini yang permasalahan yang terakhir, masalah kedua kegiatan 2. Di bawah ini adalah data hasil seleksi PPDB. Nah, ini masih terkait dengan sekolah kita nih. Ya. SMP 9 Bandar Lampung ya, dari tahun 2007 sampai 2020. Nah, ini datanya. Nah, ya. Pertanyaannya sama, tentukan Q1, Q2 dan Q3. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kalian isi bagian kotak-kotak ini ya, termasuk bagian ini. Ya. Terus sampai terisi semua, sampai ke bagian pokoknya baca dengan cermat ya. Jadi bertahap ini. Jadi harapannya nanti setelah kalian mengisi bertahap ini ya bisa memahami seutuhnya nanti materi kita hari ini. Nah, sampai ke nanti ada bagian kesimpulan. Di bagian kesimpulan juga diisi ya. Oke, nanti kita presentasi dulu ya. Nanti kita presentasi dulu, baru nanti setelah selesai presentasi boleh kalian klik finishnya nanti. Ya. Oke. Bapak stop sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Apakah ada yang ingin tanyakan? Belum ada, Pak. Belum ya? Oke. Nah, sekarang Bapak akan melakukan pembagian kelompok dulu. Pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok. Ntar ya. Bapak akan share ya. Bapak akan share pembagian kelompoknya di grup WA kalian. Nah, jadi nanti kita akan keluar ya. Kalian berdiskusi di room Google Meeting yang lain. Jadi Bapak sudah menyiapkan 3 room Google Meeting.
ya, 3 room Google Meeting. Nah, kalian nanti setelah Bapak nyatakan harus mengerjakan secara berkelompok, kalian boleh keluar dari room ini, boleh juga tetap di room ini tapi di silent ya, atau mic-nya dimatiin ya. Bapak akan share dulu pembagian kelompok dan link Google Meet-nya per kelompok. Nah, bentar ya, Bapak share. Nah, jadi Bapak akan share di grup kelompok 3 ini ya. Bapak akan share di sini aja ya, di sini aja. Nah, ini ada pembagian kelompoknya ya, Bapak share. Nah, ya, terlihat semua? Kelihatan Pak. Lihat ya. Nah, jadi ada kelompok 1 Jojon ya, kelompok 2 Yosi, kelompok 3 Anita, kelompok 4 Nurmala, kelompok salah ya, kelompok 1 salah, maaf. Kelompok 1 anggotanya Jojon, Yosi, Anita, Nurmala, kelompok 2 Mulyono, Dewiati dan Triyuliani, dan kelompok 3 Maman, Ebi, Merira, Felina, dan Ura. Nah, kalian tolong masuk ya. Cukup kamu klik aja, klik link ini ya. Klik link masing-masing ini sesuai kelompok. Nanti Bapak akan berada juga di masing-masing link ini. Oke, sampai di sini penjelasan Bapak sudah bisa dipahami? Sampai sini? Bisa, Pak. Bisa. Ya? Bisa. Bapak juga sudah menyertakan link LKPD. Nanti kalian setelah masuk, boleh juga kalian setelah masuk ke grup masing-masing, kalian klik link LKPD-nya. Ya. Kalian klik link LKPD-nya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau tidak, Bapak minta kalian masuk ke room Google Meeting kelompok masing-masing. Sekarang, silakan dicoba ya. Bapak akan pantau di sini dengan approve ya, kalian masuk. Bentar, Bapak juga belum masuk di sini. Masuk dulu. Izinkan semua. Jangan salah kelompok ya. Jangan salah kelompok. Ini kelompok 1 udah siap ini ya, 4 orang. Kelompok 2 baru Mulyono ini. Izinkan baru 2 orang. Kelompok 3. Kelompok 2 mana ini? Kelompok 2? Yang baru lengkap ini kelompok 1 ini. Masih coba gabung, Pak. Masih coba gabung. Oke. Masih muter dulu ya. Masih muter ya. Oke, Bapak tunggu ya. Yang lengkap ini di kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 mulai diskusinya. Kelompok 1 dimulai diskusinya. Izinkan. Oke. Izinkan. Kelompok 3 udah lengkap kayaknya ya. Oke. Kelompok 3 udah lengkap belum? Kelompok 3 udah lengkap? Silakan kelompok 1 dimulai diskusinya dulu. Oke, kelompok tim 3 udah lengkap. Kelompok 2. Oke. Kelompok 2 satu lagi ya. Siapa yang belum masuk? Coba dicek temannya.
Oke, sip. Kelompok 3 silakan. Bapak tinggal kelompok 3 ya. Silakan kalian berdiskusi. Bapak akan mulai dari kelompok 1 dulu melihat kelompok diskusinya. Kelompok 3 Bapak tinggal dulu sementara. Bapak mute dulu ya. Kelompok 2 udah lengkap? Kelompok 2 Bulyono, Dewiati, Triuliani. Triuliani masih gangguan ya? Oke, nggak masalah ya. Silakan dimulai kelompok 2 diskusinya. Bapak akan kelompok 1 dulu. Kelompok 1 sudah diskusi kelompok 1? Kan dibaca dengan cermat. Apakah ada? Oh, ya silakan. Silakan dimulai aja ya. Silakan dicek LKPD-nya. Silakan coba dijawab. Ada yang bingung atau yang ingin ditanya di kelompok 1? Belum ya? Oke. Bapak tinggal dulu ya kelompok 1. Bapak ke kelompok 2. Bapak ke kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 masih kurang ya? Satu lagi Pak, Putri itu masuk. Mas gangguan masuk ya, kemana kayaknya dia? Pak. Gangguan kali ya, gangguan ya, nggak apa-apa lah. Nggak bisa Silakan masuk. Dimulai diskusinya. Belum bisa masuk, Pak. Tadi sudah mulai ya? Oh ya ya. Dimulai diskusinya. Apakah ada yang di kelompok 2? Atau yang kurang jelas? Masih belum ya? Oke. Buat dulu ya kelompok 2, Bapak menuju ke kelompok 3. Salah. Bapak belum hidupin ini. Wah, salah. Oke. Bapak di kelompok 2 ke kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Bagaimana kondisi di kelompok 3? Aman, tentram ini? Lengkap ya. Bagaimana diskusinya? Lancar? Lagi berjalan ya. Ada kendala nggak? Aman ya? Aman ya, belum ada ya. Oke, bagus ya. Oke, Bapak tinggal haus. Kan tadi kan baru istirahat. Kita kan habis istirahat masuknya tadi. Ya. Oke ya. Oke, kelompok 3. Silakan dilanjutkan ya diskusinya. Oke. Oke, kelompok 1, kelompok 3. Apakah semua mendengar suara Bapak? Dengar, Pak. Dengar ya? Dengar ya? Waktu pengerjaan tinggal 5 menit lagi. Waktu pengerjaan 5 menit lagi. Silakan dikerjakan ya. Oke, waktunya habis. Yang waktunya habis, kan semua kembali ke room utama atau di. Silakan semua kembali ke Google Meet yang tadi. Kalau tadi keluar, silakan semuanya kembali sekarang ke Google Meet yang tadi. Silakan. Silakan live. Kelompok 1, Jojon, Anita, Yosi, Nurmala, silakan live semua.
Kelompok 2 udah lab sih ini ya. Sudah bagus. Kelompok 2 selesai. Kelompok 3 udah lab juga bagus. Nah, oke. Kita sudah kembali lagi ke room Google kita yang utama. Oke. Bisa kita lanjutkan ya. Nah, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, ya, bahwa setiap kelompok akan presentasi. Ya, setiap kelompok akan presentasi, diwakili satu orang saja dari tiap kelompok. Nah, itu kan ada di LKPD-nya totalnya ada 3 permasalahan, 2 kegiatan. Jadi kegiatan pertama tadi ada 1 permasalahan, kegiatan kedua tadi ada 2 permasalahan. Nah, karena kelompok 3 kita ada 3, jadi kita bagi aja, ya, kita bagi aja. Jadi kelompok 1 kegiatan 1 permasalahan 1, kelompok 2 kegiatan 2 permasalahan 1, dan kelompok 3 kegiatan 2 permasalahan 1. Oke? Bisa dipahami maksud Bapak? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Siapa? Ini apa sudah mulai ngantuk Pak. ini? Oke, ya. Kita mulai dari kelompok 1. Bapak minta ini ya. Tolong kalau bisa Ya, Pak. ditampilkan ya, dipresentasikan di share screen. Bapak mulai dari kelompok 1. Silakan, perwakilan kelompok 1. Siapa yang mau kelompok 1? Oh, Jojon ya. Oh, bagus Jojon, sudah berinisiatif untuk menampilkan ya. Silakan, Jojon, presentasi. Ya, Pak, ini di sini kami dari kelompok 1 sudah menjawab kegiatan 1 untuk masalah 1. Di sini ada soal di bawah ini adalah data jumlah pengunjung perpustakaan SMP Negeri 9 Bandar Lampung selama bulan April tahun 2019. Ini ada data dan sudah kami urutkan secara kelompok, diurutkan dimulai dari 12, 15, 15, 17, 19 sampai ke 33. Ini urutannya. Dan yang B adalah dari data di atas kira-kira menentukan nilai terkecil dan nilai terbesar. Nilai terkecilnya adalah 12, nilai terbesarnya adalah 33. Kurangkanlah nilai terbesar dan nilai terkecil untuk memperoleh selisihnya. 33 dikurangi 12 sama dengan 21. Kesimpulannya di sini adalah berdasarkan kegiatan di atas, selisih yang kamu peroleh disebut sebagai jangkauan. Jadi nilai jangkauan data di atas adalah 21. Itu Pak, dari kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 ya. Ya, terima kasih. Nanti dulu, Jojo, nanti dulu di stop share screen-nya. Oh ya. Kita belum ini melihat tanggapan dari teman-teman yang lain. Nah, sekarang dari kelompok lain atau kelompoknya Jojon, kelompok 1, apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahkan ya dari presentasi kelompok 1 tadi? Tadi ada bagian terakhir apa itu? Belum dibaca Pak ini, Jojon? Bagian terakhir. Ini ya. Oh ya tuh. Itu kesimpulannya tuh. Jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Jangkauan atau disebut juga rank disimbolkan dengan J atau R jika nilai terkecil dari sekumpulan data dinyatakan dengan X min dan nilai terbesar dikatakan sebagai X max, maka jangkauan atau rank dapat dinyatakan sebagai berikut. J atau jangkauan sama dengan X max atau data terbesar dikurangi X min atau
data terkecil. Oke. Bagus sekali, Jojon. Terima kasih. Oke, dari kelompok lain, silakan. Adakah ada yang ingin menanggapi? Sama Pak. Sama ya. Oke, bagus Ya. sekali. Oke, silakan stop presentasinya Pak Jojon. Ya, siapa? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok Jojon. Iya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Jojon yang sudah berhasil mempresentasikan. Nah, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 ini ada Jojo, Jojo lagi. Ada Mulyono, Dewi Yati, dan Tri Yuliani. Nah, silakan. Siapa yang mau menampilkan? Siapa? Apa? Saya Mulyono Pak, ya? ini sendiri ya presentasi. Oke, boleh. Silakan, Mulyono. Saya sharing screen dulu ya Pak. Gimana? Bapak udah muncul ini presentasi kami. Belum. Ini adalah Mulyono. belum ya. Sekarang Sudah terlihat. Oke, ya silakan Mulyono. ini kami kelompok 2 terdiri dari 3 anggota, saya sendiri, kemudian Dewi Yati dan Tri Yulia. Ini kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai kegiatan 2 masalah 1. Masalah 1 ini dapat kita baca bersama, ditampilkan data banyak guru dan karyawan di SMP Negeri 9 Bandar Lampung dari rentang waktu 2014 sampai dengan 2020 ditampilkan dalam bentuk tabel. Pertanyaannya adalah tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Di sini hasil diskusi kami untuk penyelesaiannya. Adapun jawaban untuk pertanyaan yang pertama, ya, di kolomnya kami jawab, yaitu pertanyaannya urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Data yang terkecil adalah 56 sampai dengan 63, ini berjumlah 7 buah data. Ya, 7 buah data. 56, 57, 58, 58, 60, 60, dan 63. Ini data banyak guru dari tahun 2014 sampai 2020 yang telah diurutkan. Untuk pertanyaan yang kedua, berapa banyak data yang terurut dan termasuk bilangan apa banyak data tersebut? Nah, ini jawabannya tadi. Banyak data dari banyak guru tersebut adalah jumlahnya banyaknya adalah 7 buah data. Dan 7 buah data ini termasuk ke dalam angka 7 ini termasuk ke dalam bilangan ganjil. Pertanyaan yang ketiga, tentukan median data di atas. Median, mohon maaf, ini ada problem sedikit. Sebentar. Maaf ya Bapak, ini ada problem. Ayo, Nah, berapa? Sabar ya teman-teman. Tentukan median data di atas. Nah, karena banyak data adalah 7, yaitu merupakan rumus. Ini urutan median ini N dalam kurung indeksnya N plus 1/2 ini bukan mediannya, tetapi urutan mediannya. Jadi mediannya, untuk menentukan urutan mediannya, banyak data, itu indeksnya 7, banyak data ditambah 1/2. Jadi indeksnya jadi 4. Jadi X4 itu maksudnya adalah data urutan keempat. Jadi itu bukan rumus menentukan median, tapi rumus menentukan urutan median berada di urutan yang mana, begitu. Nah, di situ kami menjawab untuk median itu terletak di data urutan keempat setelah diurutkan dari terkecil dan terbesar, yaitu 58, itu mediannya.
Sehingga di sini kesimpulannya median yang diperoleh dari data di atas itu merupakan nilai tengah. Nah, untuk nilai kuartil tengah ini disimbolkan dengan huruf kapital Q dengan indeksnya 2. Selanjutnya kita akan menentukan bagilah data di atas dari sebelah kiri dan kanan Q2 menjadi 2 bagian yang sama. Nah, ini kami bagi datanya dengan patokannya adalah kuartil 2 atau mediannya 58 dibagi secara seimbang, di kiri 3 data dan di kanan 3 data. Selanjutnya nomor 5, perhatikan data yang terdapat di sebelah kiri Q2. Itu ada 3 buah data di sebelah kiri 56 sampai 58. Berapa banyak data? Nah, ini 3 buah data dan termasuk bilangan apa banyak data tersebut? Nah, termasuk ke dalam bilangan ganjil. Maksud dari bilangan ganjil ini 3 angka sebelum angka 58 ini banyaknya itu ganjil gitu ya, bukan bilangan ganjil ini angka-angkanya. Kemudian tentukan median data dari sebelah kiri Q2. Jadi sebelah kiri yaitu 56, 57 dan 58 itu mediannya diperoleh 57. Jadi median yang kamu peroleh dari sebelah kiri Q2 merupakan nilai kuartil bawah. Dan kuartil bawah disebut dengan Q1. Jadi median dari sebelah kiri itu adalah kuartil 1. Selanjutnya, ini ada error ini. Ya. Aduh. Ya. Pelan-pelan aja. Ya, ini Pelan-pelan aja, Mulyono. teman-teman dari kelompok 2. Bukan ya, Pak. Ini karena sudah panas Pak laptopnya. Oke. Bentar. Oke. Ops. Nah, itu. Kemudian, oh ini masalah kedua ya, mohon maaf. Masalah kedua tuh, ya. Ya, ini dia. Nah, kemudian kita akan menentukan, nah, data di sebelah kanan tadi juga ada 3 data, dan 3 data itu, jumlah 3 data itu adalah bilangan ganjil. Nah, kemudian untuk yang nomor 8, median dari data sebelah kanan itu kami peroleh nilainya adalah 66. Median dari data sebelah kanan itu disebut dengan Q3 atau kuartil atas. Jadi begitu Pak hasil presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih untuk teman-teman dari kelompok lain. Mohon untuk komentarnya. Nah, ya, silakan kalau dari ada kelompok lain. Jadi yang bagian pertama tadi kelompok 1 presentasinya membahas tentang jangkauan. Nah, di kelompok 2 ini dia membahas tentang kuartil. Nah, silakan dari kelompok lain, apakah ada yang ingin tanyakan? Atau apakah ada yang kurang jelas dari presentasi kelompoknya Mulyono? Sudah jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau sudah jelas, Jelas, Pak. kita lanjut ke kelompok terakhir. Jadi kita lanjut Ya, ke... saya izin stop sharing ya Pak. Ya, silakan stop sharing kelompok 2. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, terima kasih kelompok 2 yang diwakili oleh Mulyono. Nah, terakhir kelompok 3, tolong presentasikan jawaban kalian tentang permasalahan 2 di kegiatan 2 atau bagian terakhir. Silakan dipresentasikan. Oh, udah langsung presentasi, bagus, udah, silakan. Nah, ini ya, silakan, udah. Sudah terlihat ya. Udah. Oke, saya bacakan. Ada masalah yang kedua.
Suaranya agak kecil, Ura. Siap, Pak. Apakah sudah terdengar jelas? Iya. Nah, jelas. Silakan, jelas Masalah ini. yang kedua, saya bacakan masalahnya. Di bawah ini adalah data hasil seleksi PPDB yang diterima di SMPN 9 Bandar Lampung dari tahun 2007 sampai tahun 2020. Nah, ini datanya. Kemudian tentukan Q1, Q2, dan Q3. Penyelesaian yang pertama, kita urutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Mulai dari 220, 230, dan seterusnya sampai yang terbesar adalah 270. Berapa banyak data yang terurut dan termasuk bilangan apa data tersebut? Banyak data ada 14 dan termasuk bilangan genap. Kemudian tentukan median data di atas. Median data di atas dengan rumus ini setengah kali bilangan ke-7 ditambah bilangan ke-8 ya. Angka ke-8 hasilnya setengah kali 250 ditambah 250 dan setengah kali 500 maka hasilnya 250 itu mediannya. Jadi median yang didapat itu merupakan Q2 atau kuartil. Kemudian yang nomor 4, bagilah data di atas dari sebelah kiri dan kanan. Q2 menjadi 2 bagian yang sama banyak. Jadi dari 14 data ini kita bagi 2. Nah, disinilah mediannya, yaitu 250. Selanjutnya, perhatikan data yang terdapat di sebelah kiri Q2, berapa banyak datanya? Datanya ada 7, dan 7 itu termasuk bilangan ganjil. Nomor 6, karena banyak data N itu 7 atau merupakan bilangan ganjil, maka nilai mediannya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Ini rumusnya, didapat yang keempat, itu bilangannya adalah 240. Ini merupakan median. Ya, median atau kuartil bawah disimbolkan dengan Q1. Untuk selanjutnya, berapa data di sebelah kanan Q2? Datanya ada 7 dan 7 itu juga merupakan bilangan ganjil. Nah, nomor 8 tentukan mediannya. Mediannya juga ini bilangan yang keempat, angkanya 260 dan itu merupakan kuartil atas atau disimbolkan dengan Q3. Setelah kita peroleh Q1, Q2, Q3 dari masalah 1 dan 2, maka data sebelumnya akan terbagi menjadi beberapa kelompok data. Perhatikan gambar berikut. Ini datanya dari kelompok data 1. Di sini terlihat Q1-nya di sini. Ya, di angka 57. Kemudian ini mediannya atau Q2 58 dan kuartil atas atau Q3-nya 60. Kalau dari data pada masalah 2, Q1 240, kemudian mediannya 250, Q3-nya 260. Setelah kita tahu tentang kuartil, maka selanjutnya tentukan nilai jangkauan pada kuartil. Untuk menentukan nilai jangkauannya, catat kembali nilai-nilai kuartil pada permasalahan 1 sehingga diperoleh ini Q1 57, Q2 58, dan Q3 60. Maka kita kurangi. Q3 dikurangi dengan Q1 untuk mendapatkan selisihnya. Maka ditemukan selisihnya 60 dikurang 57, hasilnya adalah 3. Dari kegiatan di atas, terus Pak? Ya, terus. Dari kegiatan di atas, selisih yang kamu dapat disebut dengan jangkauan interkuartil atau disimbolkan dengan H. Jadi nilai jangkauan interkuartil pada permasalahan 1 adalah 3. Sekarang kita menentukan jangkauan interkuartil pada permasalahan 2. Sama seperti tadi rumusnya, Q3 kita kurangi dengan Q1, maka hasilnya adalah 20. Demikian Pak, presentasi dari kelompok 3.
Itu ada bagian terakhirnya tuh. Oh, info tambahan. Oke, jika jangkauan interkuartil dikalikan dengan setengah, maka akan didapat simpangan kuartil yang disimbolkan dengan Ki D. Jadi simpangan kuartil rumusnya setengah H atau sama dengan setengah dari Ki3 dikurang dengan Ki1. Demikian, Pak. Oke, ya terima kasih. Udah. Oke, dari kelompok lain silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau Pak, jawaban kami berbeda, Pak, dari kelompok Ura misalkan. Apakah ada yang seperti itu? Sama ya? Sama, Pak. Oke, baik. Sama, Pak. Oke, bagus kalau sama. Ya, kasih Pak. sudah selesai dari kelompok 3 ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Plus. Terima kasih kelompok 3. Oke. Bagus. Semua perwakilan kelompok telah mempresentasikan hasilnya. Jadi Bapak ulas sedikit mengenai apa yang sudah disampaikan tadi. Kelompok 1 tadi dia menampilkan permasalahan 1 yang membahas tentang jangkauan. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi ya, jangkauan itu adalah selisih dari nilai terbesar dikurang nilai terkecil ya. Nah, kelompok 2 dan kelompok 3 itu membahas tentang kuartil ya. Kelompok 2 kita membahas tentang kuartil ya. Kuartil itu disimbolkan dengan Q, ada 3, Q1, Q2, Q3. Nah, ini kan ada kaitannya dengan rumus median ya. Median kan sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Median itu ada 2 cara, ada yang datanya data ganjil, ada datanya data genap. Nah, itu harus menyesuaikan dengan jumlah datanya. Kalau genap seperti apa ya, kalau ganjil seperti apa datanya, itu harus menyesuaikan sesuai dengan di LKPD tadi ya. Di kelompok 2 tadi itu datanya ganjil ya. Dan sedangkan di kelompok 3 tadi datanya genap, maka ada sedikit perbedaan ya. Jadi tadi disimpulkan kuartil itu ya membagi nilai yang membagi data menjadi 4 bagian, yaitu Q1 kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, dan Q3 kuartil atas. Nah, kelompok 3 tadi juga membahas bagian terakhirnya tentang jangkauan interkuartil yang merupakan selisih antara Q3 dan Q1 serta simpangan kuartil tadi yang merupakan setengah dari jangkauan interkuartil. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Semuanya. Sudah jelas, Pak. Ini sepertinya sudah mulai agak lesu ini. Coba kita peregangan sedikit lah ya, peregangan sedikit. Coba di peregangan santai aja ya. Coba palanya peregangan sedikit. Nah, di geleng-geleng kayak gini biar agak biar agak seger dikit ya. Kita sudah mulai masuk bagian akhir ini ya, sudah mulai masuk bagian akhir. Oke ya. Nah, tuh bagus tuh CB tuh. Kan sudah mulai seger lagi. Nah, bagian berikutnya Bapak ingin supaya Bapak mengetahui sejauh mana pemahaman kalian ya. Sejauh mana pemahaman kalian, Bapak akan meminta kalian mengerjakan kuis ya. Mengerjakan kuis. Nggak banyak kuisnya, cuma 2 soal, waktunya paling lama 10 menit ya. Kuis ini Bapak akan share ke grup WA juga. Share di grup WA. Grup WA. Kuisnya di Google Form ya. Bapak tampilkan nih kuisnya ini ya, kuisnya di Google Form. Bapak lanjutkan sebentar. Nggak banyak, cuma 2 soal. Kalian cukup cek dulu ya. Bapak share linknya ya. Ya kan Bapak tunjukkan dulu, nanti Bapak baru share ke grup WA-nya ya. Apakah sudah tampil anak-anak? Pak. Sudah ya. Nah, ini ya.
Nah, cuma 2 soal ini ya. Ini petunjuknya Kuswala Kedika kelas 8, materi jangkauan kuartil, jangkauan antar kuartil dan sumbangan kuartil. Petunjuknya bacalah dengan cermat, kerjakan penyelesaian atau jawaban dari soal berikut di buku tulis ya. Kemudian setelah dikerjakan difoto nanti ya. Difoto, kemudian jangan lupa diupload. Nah, ada bagian upload ya. Nah, cuma 2 soal, kerjakan di buku nanti. Nah ini, kamu tinggal upload ini ya. Upload, nah klik uploadnya, tambahkan file. Nah, cari di perangkat komputer atau laptop kalian ya. Oke, Bapak share dulu di grup kelas kalian ya. Bapak share dulu di grup kelas kalian. Bapak share dulu di grup kelas kalian ya. Tulisnya, nah ini ya. Nah ini ya. Bapak share di grup kelas kalian. Ya. Tuh. Ya. Sudah terlihat di grup di grup kelasnya? Sudah terlihat ya? Nah, Sudah, Pak. Kalau sudah terlihat, silakan kerjakan. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, cukup ya. Sudah selesai. Waktunya sudah habis. Bapak cek dulu. Sepertinya sudah mengumpulkan semua ya. Sepertinya sudah mengumpulkan semua. Terima kasih telah mengumpulkan. Selesai untuk pembelajaran kita hari ini ya. Itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, kita coba ulas sedikit ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, coba kita ulas sedikit ya. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Coba siapa yang bisa bantu Bapak menjawab? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, Pak. Ya, oke. Menentukan jangkauan, Pak. Oke, bagus John. Yang lagi, apa lagi? Kuartil 2 sama dengan median, Pak. Oke, bagus. Ada lagi? Menentukan hamparannya, Pak. Hamparan, bagus. Ada lagi? Dua lagi nih. Jangkauan interkuartil, Pak. Jangkauan interkuartil. Yang pertama yang terlewat ini. Apa yang pertama? Nilai maksimal dan nilai minimum ya. Nilai Jangkauan, Pak. Jangkauan, Pak. Bagus, Meternip jangkauan. Ya. Nah, jadi itulah yang telah kita pelajari hari ini. Semoga bisa diserap oleh kalian, bisa dipahami ya. Harapan Bapak bisa kalian pahami. Nah, untuk lebih memahamkan kalian lagi, Bapak juga sudah menyiapkan bahan ajar. Bahan ajar itu juga disertai dengan tugasnya. Nggak banyak tugasnya ya, untuk dikerjakan di rumah. Pada pertemuan berikutnya kita minta kalian kumpulkan nanti. Ya. Bapak akan share bahan ajarnya di grup WA kalian. Ya. Bapak share dulu ya. Tunggu dulu sebentar. Oke, sudah Bapak share. Silakan dibaca, ada ringkasan materi di sana ya untuk membantu kalian menyelesaikan tugas-tugasnya dan untuk bisa membantu kalian juga ya mengulang kembali materi yang sudah kita bahas hari ini. Oke, cukup sampai di sini. Ada yang ingin tanyakan? Tidak ya? Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab baru. Bab baru mengenai peluang. Ya, bab baru mengenai peluang. Nah, Bapak minta kalian coba baca dulu di rumah sedikit tentang peluang supaya bisa kita sedikit lebih paham nanti ketika mulai belajar pada pertemuan berikutnya. Ya. Sekali lagi sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, tidak ya? Pak. Kalau tidak, marilah kita tutup kegiatan belajar kita dengan berdoa dulu. Bapak minta tadi yang aktif tadi siapa ya?
Untuk menutup doa, Ebi aja lah, Ebi tadi agak aktif juga Ebi ya. Silakan Ebi, tetap pimpin doa selesai. Ebi, nggak dengar Ebi ya? Ya sudah, Mulyono aja. Tadi aktif juga Mulyono ini. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, agar di dalam perjalanan kita nanti senantiasa selamat sampai tujuan, marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai, beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Minta maaf jika Bapak penyampaian Bapak masih banyak yang kurangnya. Bapak cukup, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya.